Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Dama TV yang di rumah. Kembali bersama dengan saya Anti Arjanti dalam program kesayangan Anda, di mana kalau bukan di program ngobrol santai pemirsa. Selama 1 jam ke depan saya akan kembali menyapa Anda semuanya dalam topik yang luar biasa tentang profil Sanggar Budaya Renaissance. Ya, tentunya betul ya Bu Mei ya pengucapannya. Betul. Ya. Agak sulit ya. Agak sulit ya. Nah pemirsa, ngobrol kali ini kita akan membahas tentang Sanggar Budaya Renaissance, di mana ini sanggar yang dimiliki oleh Ibu Mei Sapira. Ini adalah selaku pemilik sekaligus owner ya dari Sanggar Budaya Renaissance ya. Halo Ibu. Halo, berjumpa kembali. Ketemu lagi ya minggu ini. Ibu Iya. Mei mau nyapa-nyapa pemirsa, silakan nyapa dulu. Halo, selamat berjumpa kembali. Salam rahayu untuk kadang-kadang pembakti budaya semua. Oke, rahayu ya. Baik Ibu Mei Sapira, kita akan membahas tentang profil sanggar budayanya Ibu Mei Sapiranya. Bu Mei ini sepertinya sudah lama ya? Sudah. Berapa tahun sudah? Kalau terdaftar di dalam pemerintah yang kecil ya, untuk kecamatan, kabupaten, kita mulai tahun 2014 itu dengan sanggar senam dan tari klasik Renaissance. Oke, Waktu berarti senam dan tari ya waktu itu tahun 2014 Ya, ya. Oke, baik. kemudian 2019 kita mulai berbenah dengan mendaftarkan diri berbentuk badan hukum dengan persyaratan 3 nama kan sekarang. Kita pakai Sanggar Budaya Renaissance. Berarti sudah berkemenkumham juga ya? Sudah, Oke. Kemenkumham. Itu mulai tahun berapa sudah? 2019. 2019. Berarti mulai tahun 2014 sampai 2019 berapa tahun nih? Ya 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahun ya. Ini menuju 5 tahun ya. Ini waktu yang tidak lama loh ya Bu ya. Iya. Pasti jungkir balik nih. Pasti. Pelaku seni ya, pelaku tradisi. Oke. Kita harus berjuang. Tapi ini cukup lama ya red waktunya ya, 5 tahun ya Bu ya. Bisa. Kalau dulu kan kita tidak tahun-tahun itu 2013 2014 itu sekedar kita punya sanggar itu cukup. Kita punya padepokan itu cukup. Dan kemudian karena saya sendiri di tahun 2013 ini masih mondar-mandir. Masih mondar-mandir karena saya tinggal di Thailand. Bukan. Di Thailand. Saya tinggal di Thailand 9 tahun. Wah, berarti ini Ibu Mei ini tinggal di Thailand. Dapat orang Thailand begitu? Bukan. Oh, bukan. Gimana Bu Mei ceritanya? Ceritanya panjang ya. Karena seorang single parent seperti saya harus bisa mencukupi anak satu-satunya. Bagaimana dia harus sekolah dengan baik, ke jenjang yang tinggi sampai berhasil sesuai keinginannya. Oke. Seperti itu. Jadi bagaimana? Berarti dulu orang Swiss ya? Dia orang bukan Swiss, Swedia. Oh, Swedia. Tapi kok bisa tinggal di Thailand itu? Kami bertemu sebelum saya berkenalan. Saya juga pernah menjadi seorang TKW. Saya tidak akan malu untuk mengatakan bahwa saya dulu juga seorang TKW, karena seorang single parent harus berani mengambil sikap bagaimana kita mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga kita, seperti itu. 5 tahun dengan bekerja di sana, saya berkenalan dengan Pontus namanya. Dia suka, karena saya suka traveling, setiap liburan saya pergunakan untuk ke tempat-tempat tua, seperti kuil, gereja tua, kemudian juga wihara, karena di sana saya bisa rasanya saya damai untuk di tempat-tempat tua seperti itu. Lebih ke tempat-tempat ibadah begitu maksudnya ya Bu ya? Tidak harus tempat ibadah. Kadang kan kuil tua itu bukan tempat ibadah, tapi kita merasa ada perasaan tenang seperti itu. Dan kemudian si Pontep ini juga dia suka berjalan kaki. Kan orang luar itu suka olahraga ya, jogging seperti itu. Kita bertemu di gunung. Nah, kemudian setiap 3 bulan kan dia kembali. Setiap 3 bulan kita ketemu karena kita satu, ternyata kita bisa berbicara dengan baik. Dengan bahasa Inggris yang apa adanya. Waktu itu ya. Seperti itulah kita bisa berkomunikasi, dan dia punya etikat baik melihat
mungkin dia merasa ingin menolong ya, dengan kegigihan kita untuk mencari uang di negara orang. Nah, kemudian kita ditawarkan untuk kembali ke Thailand, ikut dia menjadi istrinya dan kita menikah di Indonesia. Atau jangan-jangan Renaissance ini termotivasi dari sebelum ya? itu, karena mulai dulu kan saya suka menari. Oke. Di luar negeri pun saya tetap juga menari. Tetap menari, Tetap meskipun dulu menari. di Jadi waktu di SD itu saya sudah mulai menari karena kebetulan orang tua saya orang tua perempuan itu juga dulu penari serimpi ya. Kalau di Jawa itu di Wayang Wong ya. Iya. Pak D, Paman itu semua pemain Wayang Wong. Kemudian dari Mbah Buyut itu pemain jaranan, dia punya jaranan sendiri. Dari bapak ini pencak, kemudian juga dari bapak ini bentuk-bentuk spiritual saya dapatnya dari sana. Jadi ini katakan yang namanya rah darah itu mungkin campur baur ya di tubuh saya ini, saya tidak tahu. Dari situ walaupun dari belajar menari, dulu saya tidak mau untuk belajar tari klasik itu saya tidak mau, karena kita panggil mama ya untuk ibu itu. Saya nggak bisa pacak golo. Pacak golo itu gini loh, sulitnya ampun waktu itu, dia jelek. Jadi saya memilih untuk tari-tari modern pada waktu itu sampai SMP. Walaupun jadi saya belajar katakan serimpi itu ndak sampai mahir seperti itu. Tari bondan itu pasti kalahnya karena saya ndak bisa pacak golo tadi itu. Nah kemudian ini berlanjut sampai saya keluar negeri. Di waktu kesempatan untuk BMI kita bisa perform, kita tunjukkan kemampuan kita untuk menari. Kemudian begitu saya pindah ke Thailand dengan sang suami, saya lebih fokus untuk bisa mempelajari tentang Hindu klasik, karena saya tetap menyukai sabir ini kan klasik ya. Renaissance itu juga sesuatu yang klasik yang dikemas secara modern untuk menjadi sesuatu yang serba modern dengan jiwa klasik itu sendiri. Waduh, berarti ini sejarah berdirinya Sanggar Budaya Renaissance ya. Kemudian karena saya belajar tari Hindu klasik untuk meditasi yoga ya. Iya. Kemudian belly dance. Nah, ini agak menyimpang ya, yang saya pelajari itu belly dance. Di Thailand saya sering mendapat job baik melalui teman ataupun di Thailand kan setiap Sabtu kita perform ya. Teman-teman itu punya band sendiri. Jadi untuk break time itu saya menari, dan saya menjuluki nama itu Dance of the Moon. Waduh. Keren pokoknya. Seperti itu. Aduh. Kalau ingat-ingat yang dulu jadi lebih hati kayak berbunga-bunga gitu ya, Bu. Tapi ini tetap ya, karena kita sudah dalam tubuh ini sudah kita sudah belajar, apalagi yoga itu akan membentuk tubuh, kekuatan tubuh kembali. Kemudian dari kelenturan itu saya dapatkan, dan hingga saat ini ya praktis saya tidak bisa gemuk. Dan untuk menari, tetapi kalau dulu itu kita nggak perlu latihan lama, cuma sekarang karena sudah umur ya, sudah di atas 50 tahun, pernafasan juga sudah nggak sepanjang dulu, jadi saya lebih memilih yang ringan-ringan untuk tari-tarian itu. Oke, kalau untuk tarian ringan memang seperti apa, Bu? Kalau belly dance kan kita pakai perut ya, itu kan termasuk harus nafasnya kuat nafas juga. Kemudian untuk kekuatan di button ini untuk lebih lentur itu sekarang sudah nggak seperti dulu. Kalau untuk visi misi sendiri gimana, Bu Mi? Visinya sama. Untuk visi dari Sanggar Budaya Renaissance sesuai dengan Undang-Undang Kebudayaan Nomor 17 dan juga tetap kita berada di bawah naungan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Sanggar Budaya Renaissance ingin mengembangkan, melestarikan dan juga menciptakan generasi muda yang sadar budaya, yang tidak malu untuk menunjukkan jati dirinya sebagai pelestari budaya, pemangku budaya, seperti itu. Nah, berarti ini kan mulai tahun 2014 sampai 2019 akhirnya bisa mendapatkan legalitas yang jelas, ya, begitu. Ini kan bukan waktu yang singkat ya, Bu ya ini ya. Betul. Pasti kan ada nih cerita suka dukanya. Pasti banyak lah ya. Banyak sekali. Kayak gimana, Bu? Sukanya gimana? Suka terus kayaknya. Semua itu
Kalau saya pribadi ya, dari pendalaman meditasi yang saya dapatkan dari luar tentang Dharma, Kemudian dilanjut, di dalam Dharma itu akan mengarah kepada karma, ya kan? Dharma yang kita perbuat pada saat kita hidup, ini akan menjadi karma baik untuk kita hari ini, untuk anak-anak kita, juga untuk selanjutnya. Jadi pada saat kita itu mendapat cobaan dari yang maha kuasa itu seperti apapun, entah itu kita tidak punya uang, tidak punya job, tidak bisa makan atau sakit, kita tidak boleh marah. Kita menerima dengan baik, karena itu ada waktunya. Dan apabila kita sudah bisa menyelesaikan itu tadi, kita akan mendapat sesuai yang kita inginkan. Itu keyakinan yang saya tanamkan, sehingga inner beauty itu tercipta ke wajah saya, seperti itu. Oke. Berarti memang kita harus apapun yang terjadi di diri kita, kita harus selalu berpikir yang bagus-bagus, yang baik-baik gitu, yang positif thinking begitu ya. Seperti itu. Kalau untuk dukanya ada nggak? Duka itu karena kita mandiri, sekali lagi dengan kondisi kita di Indonesia sekarang. Saya sendiri ya, saya sebagai single parent kembali, anak saya sudah bekerja, tapi praktis untuk menghidupi saya pribadi cukup. Tetapi untuk ini mau ada yang lewat, Bu, kita tahan dulu ya, tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai, usai jeda. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Ngobrol Santai segmen yang kedua pemirsa ya. Kita masih berbicara tentang profil Sanggar Budaya Renaissance ya. Ibu Mei, kita segmen yang kedua, udah siap ya kita perang ya? Iya. Baik Ibu Mei, berarti kalau untuk dukanya dulu mungkin ya ada ya yang dialami? Banyak, kembali kalau seperti tadi saya bicarakan, kalau untuk menghidupi saya pribadi itu cukup. Tetapi ketika kita berbicara sebagai pemangku budaya, termasuk di rumah ada sanggar, praktis untuk keperluan ini kita harus mempunyai ekstra uang, seperti itu. Untuk kostum, agar sanggar ini bisa berjalan, karena di Sanggar Renaissance, Sanggar Budaya Renaissance, saya tidak memungut biaya yang besar untuk anak-anak. Karena di desa mereka mau belajar di sanggar, saya sudah sangat berterima kasih, ya kan. Kemudian agar beban ini ringan, karena kembali kalau di kampung atau di desa itu kan penghasilan tidak begitu besar ya. Untuk sekali pentas untuk anak-anak kostum itu minimal 75 sampai 100, ya kan. Belum untuk transport dan lain-lain. Tetapi kalau di sanggar itu saya sudah menyiapkan, kami sudah punya sendiri. Kebutuhan ini semakin sedikit. Juga untuk keperluan saya pribadi, karena kegiatan atau agenda budaya di luar sanggar juga padat ya. Saya perlu untuk transportasi, perlu juga untuk misalnya saya diminta untuk menjadi cucuk lampah praktis, saya harus berdandan cantik, ya kan. Itu juga perlu kostum dan lain-lain. Kemudian untuk tari Jawa itu lebih mahal. Di kostumnya itu mahal. Kostumnya lebih nganu ya Bun? Ya, kalau kita pakai contohnya yang blutru penuh dengan payet itu, itu minimal 150 untuk satu kali pakai. Belum kalau topeng, kalau kita pakai topeng juga mahal, ya kan itu. Jadi kami berusaha, misalnya saya dapat rezeki baik itu dari anak atau dari job yang saya terima, sebagian saya belikan kostum. Anak-anak setiap latihan sekarang kita memungut Rp5.000 ya kan? Dikumpulkan anak-anak. Itu sudah bisa kami belikan sanggul untuk mereka, beli pernak-pernik seperti gelang, kalung. Kemudian juga kemarin kita bikin kostum untuk tari Jawa, seperti itu. Banyak keperluan. Berarti kostumnya di Sanggar Renaissance ini semua sudah tersedia ya? Sudah, walaupun tidak lengkap, tapi untuk kebutuhan sanggar kita sudah ada. Selain kostum apa lagi Bu
Kemudian yang sekarang sudah lengkap itu untuk tata upakara. Karena fokus untuk jangkauan ke depan dari Sanggar Budaya Renaissance ini selain di pelatihan tari, kami juga mencanangkan untuk ada di jalur ritus dan ritual, toto sajen, perlengkapan upacara. Jadi kemarin saya berterima kasih, hari ini Sanggar Budaya Renaissance mempunyai songsong itu payung yang panjang itu. Mempunyai song itu salah budaya, satu budaya, harus ada. Kemudian tombak khusus untuk keluar sudah ada. Kemudian panji atau bendera kita sudah mempunyai 4 ya. Kemudian lagi bokor, prapen, sesuatu yang tidak penting tapi mahal ya, yang kuningan itu. Iya, tapi itu kan biasanya perlu untuk acara-acara budaya, pasti pakai itu. Terus itu kadang rezeki itu selama kita yakin apa yang kita lakukan itu positif dan kita yakin akan leluhur ya, untuk semesta juga. Mereka akan tahu kebutuhan kita. Kita nggak perlu menangis, mereka akan memberi sesuai permintaan kita, cukup. Seperti itu. Luar biasa ya, berarti sudah mulai punyaan tuh ya. Terus, kemarin juga kami mendapat sumbangan dupa 6 kilo dari Bali. Saya sangat berterima kasih untuk saudara kami yang dari Bali memberikan kami 6 kilo dupa yang bisa kita pergunakan untuk ritual ya. Seperti itu. Ini memang ada rekanan dari Bali begitu, banyak. Iya, kita bermitra kadang untuk kegiatan budaya yang banyak itu kalau Jawa atau Kejawen itu yang dekat itu pastinya ke Hindu atau Buddha ya kan, kita bisa dengan baik hampir sama lah seperti itu. Dan untuk tata upakara ini kita mengikuti, kalau ini feodalan Hindu ya kita mengikuti ya kan. Kalau ini untuk acara Buddha, salah satu program di Sanggar Budaya Renaissance, saya juga sangat berterima kasih kepada para Bante. Kami sekarang mempunyai plot untuk mengikuti hari raya yang di Jogja, di Candi Sojiwan, atas nama bendera Sanggar Budaya Renaissance. Terima kasih sekali untuk selalu ya, Sufajra yang membawa kami ke sana. Dan pasti setiap ada acara di sana pasti kita bawa Sanggar satu bis pasti ada ya. Iya, dengan fasilitas dari mereka. Luar biasa ya, berarti ini itu, adalah pencapaian salah satu yang bagus. bentuk kepercayaan yang luar biasa ya untuk Sanggar Renaissance sendiri ya Bu ya. Betul. Oke. Nah Bu, kalau untuk Sanggar Renaissance sendiri ini Bu ya, ini kan dapat menjadi salah satu pusat kegiatan budaya di kota. Ini memang betul ya? Betul. Walaupun skalanya kecil ya, itu tetap menjadi bagian dari yang besar. Karena sesuatu yang besar tidak akan jadi tanpa yang kecil-kecil itu sendiri. Seperti apa Bu untuk contohnya untuk kegiatan yang besar, untuk suro ya, kita ambil contoh suro. Suro ini kan kadang yang kita mengadakan labuhan di untuk di daerah Malang kita ke Ngliep atau Balekambang. Untuk yang daerah Blitar, Kediri kita pakai ke Jolosutro. Ke Jolosutro. Itu pantai. Ya, pantai Jolosutro. Kalau labuhan itu kan besar. Dan kita sebagai pemangku budaya kita pasti akan terlibat dengan ikut serta. Melu nyengkuyung kadang kan karena semua ini sudah ada yang yang mengcover, tapi kita kan tidak datang dengan lembaian tangan ya, lembaian kantong. Paling yang kita bawa itu bunga atau dupa, tetapi pada saat mereka hanya 50 orang akan terlihat kecil. Tetapi kalau dari kita ini saling mendukung, saling bekerja sama dan mau saling nyengkuyung, dari berbagai kota kita bisa terkumpul dari 50 menjadi 150 orang. Ini akan menjadi besar. Berarti itu dari berbagai kota pasti selalu? Pasti. Saya sendiri untuk di Mojokerto, di Majapaitan ya, kita sebut untuk Trowulan, saya sering untuk hadir juga ke sana, ke Blitar, terutama di Kirab Agung Penataran di LP2PN. Saya dipercaya oleh Ketua Umum Ki Ari Sugito menjadi cucuk lampah di Penari Jatayu sampai hari ini. Dari 2000 setiap tahun berarti pasti Ibu 2015 sampai sekarang.
Dan kalau saya tidak bisa kosong, tidak ada jatayu. Ya. Seperti itu. Berarti Anu sudah betul-betul percaya dengan Ibu Mei ya dan Sanggar Renaissance ini ya. Iya. Baik, nah kalau untuk kegiatan dan program sendiri ini Bu Boy, untuk kegiatan dan program yang ada di Sanggar Budaya Renaissance ini apa yang rutin saat ini? Yang rutin yang pertama sekarang latihan tari untuk anak-anak, ya kan? 1 minggu itu 2 kali. Kemudian Sabtu Minggu saya bersama dengan tim Sanggar Budaya yang ada di lain tempat, terutama di Blitar, kita banyak sekali juga jadwal kegiatan. Kita melebur ke berbagai kegiatan. Kemudian program berikutnya adalah Mocopat. Untuk sementara ini masih saya hentikan, tetapi kemarin kita adakan Mocopat itu setiap bulan malam bulan purnama. Jadi Mocopat jam 8 sampai jam 10, kemudian jam 11 kita berpindah ke situs Ganesha. Di Karangkates ada situs Ganesha sebagai punden, juga cagar budaya ya, yang berbentuk gajah, gajah berdiri itu. Ganesha. Ya, jadi kita ke sana untuk meditasi. Setiap bulan purnama? Iya, cuma sementara ini masih saya off-kan karena jadwal padat, saya tidak bisa untuk membagi waktu. Kemudian berikutnya karena kami sekarang sudah ada gamelan, juga untuk setelah tahun ini, tahun ke depan, kita mulai melakukan kegiatan rutin untuk kelenengan. Saya lebih fokus kepada kelenengan karena ini orang akan belajar dengan duduk, dengan nembang seperti itu. Jadi itu program sementara. Kemudian berikutnya saya berangan-angan untuk kembali aktif menjadi seniman masuk sekolah, berperan lagi ke berbagai sekolah karena sudah ada gemalan. Saya berharap program ini bisa sambung. Mereka bisa memberikan anak-anak didiknya untuk ke sanggar seperti itu. Kalau untuk kelenengan ini dia hampir sama seperti Mocopat nggak sih Bu Mei? Enggak, kalau Mocopat kita menyanyi, cuma menyanyinya ini tembang-tembang Mocopat. Oke. Mulai midil sampai megatruh seperti itu ya. Bisa ditingkapi hanya dengan ini, gender. Tetapi kalau kelenengan kita pakai gamelan, gamelan jangkep, ada gong segala macam. Iya, iya. Sedang yang kita lakukan juga langgam, yang kalem-kalem. Masih juga lagu-lagu Mocopat sebenarnya, tapi dipakai nembang, kayak ilir-ilir seperti itu. Dolanan, lagu-lagu dolanan. Beda lagi kalau campur sari. Campur sari ini lebih ke lagu-lagu modern, lagu-lagu Jawa modern seperti itu. Oke. Lebih sulitan yang mana sih Bu? Kelenengan, campur sari sama Mocopat? Sama-sama sulitnya ini sama ya, sulitnya Bu. saya sendiri tidak bisa menyanyi sampai hari ini. Tidak keluar suaranya. Kan biasanya menari ya, Ya, menari sambil betul. menyanyi bisa ya. Nggak bisa, nggak keluar suaranya kecuali mantram ya. Beda. Luar biasa. Baik, ini mau ada yang lewat Bu Mei, tetap dalam program acara Ngobras. Usai jeda, jangan kemana-mana. Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dengan kami di program Ngobras, Ngobrol Santai pemirsa. Segmen yang ketiga, kita masih membahas tentang profil Sanggar Budaya Renaissance ya, Ibu Mei Sapira selaku pemilik Sanggar Budaya tersebut ya. Iya, Ibu Mei, berarti kalau kita ngomongin tentang adanya kegiatan dari Sanggar Budaya Renaissance ini ternyata cukup padat sekali ya. Padat sekali. Padat, merayap, meratap. Ya, tidak meratap. Padat merayap Iya, ya. merayap. Nah, ini selain mungkin kegiatan latihan tari, kemudian kayak apa itu Mocopat, terus tadi itu ada kelenengan dan lain-lain, apa lagi? Kalau untuk Sanggar Renaissance tetap untuk berkiprah di luar sanggar, kami sering ada di setiap acara budaya. Mulai itu bersih desa, kemudian larung sesaji, kemudian ritual adat, juga tetap kita untuk sowan leluhur, baik itu ke situs, ke candi-candi, ke gunung, ke goa, ke pantai,
dan sebagainya. Itu dalam rangka apa, seperti ritual begitu Itu atau bagaimana? masuknya ke ritual ya. Satu, kalau kita memang untuk acara budaya, kita diminta untuk tata sesaji, cok bakal, atau saya diminta untuk cucuk lampah, untuk membawa bergodo pasukan yang membawa sesajen tadi menuju tempat acara. Berarti ini untuk kepentingan yang punya hajat. Kita diminta untuk selamatan gitu. Seperti itu. Tetapi kalau kita perlunya ini untuk apa? Membersihkan diri, katakan wong Jawa lek ora kuat jeruni dudu wong Jawa ya kan, seperti itu. Iya, betul. Kekuatan batin. Nah, kekuatan batin tidak dengan mudah kita belajar dari YouTube atau membaca kita bisa. Tidak. Ada laku yang panjang. Laku tirakat, laku nyepi, laku poso, juga kita harus tetap sowan leluhur ke makam-makam sepuh, ke punden-punden sepuh, ke candi, di mana energi itu ada di sana. Itu yang kita lakukan. Kemudian kalau untuk yang seperti yang ke gunung, ke goa itu juga sama dalam rangka seperti ya, ritual kadang gitu. Kemarin contohnya yang di Kediri itu serada di Goa Selomangling. Jadi kita membuat upacara itu dengan kirap dan tata sesaji menuju Goa Selomangling. Jadi goa itu kan ada patirtan, ada segala macam. Jadi sebelum kita menuju ke sana ada ritual, kita harus mengambil air dari sini. Kalau di LP2BN kita sebut dengan piuning, ya kan? Atau kita napak tilas dulu, kemudian ke sana. Yang lain kalau memang kita berbicara untuk mengisi energi kita sendiri, ya kan, membangun energi kita. Artinya kita ke goa itu untuk nyepi, untuk mengosongkan, bukan mengosongkan pikiran ya, mengosongkan dompet, emosi, ya. Kita menyatu dengan semesta, kita memohon kepada Yang Maha Kuasa agar tubuh kita ini, jasad kita ini selalu ada di dalam lindungan. Kemudian kita juga diberi keselamatan, baik kita dan keluarga kita, juga untuk kekuatan batin kita, seperti itu. Ternyata juga banyak sekali manfaatnya itu ya, Bu Mi ya. Nah, kalau kita ngomong tentang adanya peran dalam masyarakat ini ya Bu ya, ini bagaimana sih peran dari Sanggar Renaissance sendiri ini dalam berperan di masyarakat ini seperti apa? Untuk lingkup sekitar Sanggar, kita akan berperan, misalnya ada acara budaya seperti kirap atau mungkin itu bersih desa dan sejenisnya di Punden, ya kita akan menghadiri, ya kan. Kemudian kita akan berpartisipasi, misalnya apa yang bisa kita sumbangkan, seperti itu. Kemudian untuk yang lebih banyak kan di luar ya kegiatan kami, seperti tadi kami bicarakan bahwa untuk acara memetri desa ataupun bersih desa ataupun itu sebuah ritual adat, kami diminta untuk baik itu tata upakara maupun menjadi cucuk lampah, seperti itu. Tapi kalau untuk ritual adat pasti diminta untuk menjadi cucuk lampah ya, pasti ya? Tidak harus, dan pada saat saya tidak mendapat tugas untuk ngayah ya kita sebut, tidak ada tugas untuk menjadi cucuk lampah, saya akan menjadi pengikut. Bisa saya dapat tugas untuk bawa misalnya bunga, tumpeng berat. Saya milih yang ringan, yang bunga, segan yang kecil-kecil. Ya kalau kita tidak diminta untuk di depan, kita ada di belakang menjadi peserta. Kalau yang bagian tumpeng itu biasanya berapa orang yang bawa? Kan berat kalau tumpeng besar itu biasanya 4 orang, kita pakai tandu, jodang, jodang namanya. Ya. Sebenarnya nggak boleh ya, harus harus dipanggul, jodang dipanggul, itu sebenarnya ya, harus dipanggul, karena kan kita menghormati, istilahnya tumpeng ini adalah simbol terima kasih kepada semesta itu sendiri. Jadi tetap harus dihargai untuk diletakkan di atas kepala kita. Itu biasanya kalau untuk yang acara-acara selamatan besar ya Bu ya, kalau gitu ya. Kalau enggak kan sekedar kita tata di tempat, berbentuk sudah ada tumpeng atau
sego kulup, kadang kalau meter itu kan beda-beda. Kalau itu Bu Mi biasanya yang kalau yang seperti di acara suruhan itu biasanya juga tumpengnya yang Suro besar itu atau yang lebih besar karena kan untuk Kan nanti- labuan ya, itu di larung labuan. sesaji Larung biasanya. sesaji. Kalau mampu itu ada persembahan kepala kerbau. Oke. Biasanya ada 2 kepala kerbau, yang hitam sama yang bule itu. Terus ada lagi di tempat lain itu permintaannya misalnya wedus itu kambing ya, kambing kendit. Kemudian ada lagi misalnya ayam itu ada beberapa jenis, mulai ayam hitam, ayam putih, ayam yang keriting, banyak sekali perniknya. Kalau seperti yang ingkung itu biasanya enggak ya Bu ya? Ingkung harus, ingkung itu harus, Harus ya. harus. Karena memang pakemnya kan sudah seperti Ya, itu ya Bu ya. kalau tumpeng atau kita membuat, kalau orang dulu di tempat saya itu namanya buceng, Apa itu? tumpeng. Oh, Lancip itu, kerucut itu. Buceng Kalau namanya. orang desa itu nyebutnya buceng, itu kan ada bermacam-macam. Untuk orang meninggal namanya buceng pungkur. Ini tumpengnya dibelah, bolak-balik. Kan artinya sebagai simbol bahwa beliau sudah kembali ke alam yang lain. Baik, berarti ini untuk perannya Sanggar Budaya Renaissance ke masyarakat cukup banyak juga ternyata ya Bu ya. Kalau untuk kegiatan sosial sendiri ini Bu Mei, seperti apa yang dilakukan oleh Sanggar untuk masyarakat? Untuk masyarakat yang besar ya, yang pernah kami lakukan, kita pernah mengadakan donasi. Ini tingkatnya juga besar ya, untuk membantu saudara tua kita, saudara sepuh yang waktu itu sakit, Mbah Matali. Kita mengadakan donasi bersama di waktu itu di ya, gak lupa saya. Tapi sayang beliau juga berpulang. Dari situ juga kemudian waktu mana Sulawesi itu gempa Palu Donggala. Cuma Sumatera. Sulawesi. Oke. Donggala, yang Donggala. Iya. Jadi setiap Sabtu sama Minggu, Sabtu malam sama Minggu malam itu kita ngamen budaya. Jadi kita dari pojok-pojok kota sampai ke Batu kita perform, tapi nggak harus pakai kostum bagus. Apa adanya kita pakai, kita menari. Juga ada yang monolog ya, ada yang baca puisi. Terus yang lain itu kita bawa ini kardusnya Aqua itu untuk cari uang. Itu sampai 2 bulan. Jadi setiap 2 minggu atau 1 bulan itu kita bisa kirim ke Donggala waktu itu. Berarti hampir setiap hari ketika itu ya, kegiatan sosial seperti itu ya? Untuk kegiatan seperti itu kita lakukan kayak kemarin yang paling dekat untuk Sumatera, Praipor Sumatera. Cuma karena saya sudah tidak bergiat di Malang ya, karena jauh juga kan. Kami hanya titip ke saudara-saudara di Malang, mereka mengadakan di Gedung Kartini. Penggalangan juga mulai dari pakaian bekas, makanan, juga uang untuk dikirim ke Sumatera. Baik, berarti ini memang ya kalau dalam waktu dekat ini yang mau dikerjakan apa kegiatan sosial? Untuk kegiatan sosial tetap di banyak kegiatan budaya, artinya bahwa kita bisa menyumbang tenaga, ya kan? Juga kita bisa menyumbang sedikit yang tidak berbentuk uang. Ini juga berbentuk kegiatan sosial juga kan, agar semua kegiatan itu berjalan dengan baik, kemudian terlihat bagus. Kalau sedikit, orang membawa sedikit pasti akan menjadi banyak. Betul. Nah, kalau untuk pencapaian prestasi ini, Bu Prestasi Mi, apa yang yang telah dicapai prestasi dari Sanggar? Kalau yang berbentuk sertifikat itu udah lama ya. Sekitar yang banyak itu di tahun 2018 sampai 2021. Sebanyak mendapat sertifikat dari program-program pemerintah, kementerian. Pengembangan budaya desa, lomba cerita budaya desa. Terus kemudian kami waktu itu bersama Romo Yongki Irawan membawa Nyai Putut di Pekan Kebudayaan Nasional itu 2019. Kita ke Jakarta, itu juga kami mendapat
piagam penghargaan karena berperan serta. Terus kemudian di waktu COVID itu, di waktu COVID juga kita mengikuti webinar, baik itu yang berskala nasional dari kementerian maupun dari teman-teman lintas komunitas untuk terutama perempuan berkebaya. Baik, Bu Mei, ini mau ada yang lewat, kita tahan dulu. Oke. Tetap dalam program acara Ngobras, usai jeda, jangan kemana-mana. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih setia dengan bersama kami dalam program Ngobras, Ngobrol Santai ya. Saya masih bersama dengan Ibu Mei Sapira, ini selaku pemilik dari Sanggar Budaya Renaissansia. Oh, ngomong-ngomong, ini Sanggar Budaya ini di mana sih Bu lokasinya? Di Desa Karangkates. Jauh ya? Karangkates, Kabupaten Malang. Betul. Pinggir jauh sendiri, sekali. perbatasan dari Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar. Di dekat Bendungan Sutami. Itu. Berarti tadi dari Karangkates ke studio berapa jam perjalanan? 1,5. Wow. Lumayan jauh. Oke, ini anu ya Bu ya, gimana tadi cuaca di sana? Hujan? Bagus, hari ini tidak. Tidak hujan ya? Tidak hujan, cukup terang. Baik, nah kita lanjut lagi ya Bu Mei ya. Boleh? Kalau untuk anggota sendiri ada berapa banyak Bu Mei? Anggota sekitar 40. 40-an ya? Untuk anak-anak yang aktif. Untuk anak-anak itu sekitar 15. Kemudian termasuk praktis dengan orang tuanya ya. Itu sudah menjadi 30 karena peran orang tua ini pada saat kami perform, kita sudah punya perias sendiri. Mbak Puput ini yang bagian merias ya kan, kemudian saya untuk tata kostum, yang lain bantu-bantu semuanya. Kemudian ya dari teman-teman Mocopat, juga dari teman-teman budaya yang ada di Blitar, lebih dari 40 sanggar budaya ini. Ini paling jauh untuk anggotanya dari Sanggar Budaya ini orang mana paling jauh? Yang paling jauh anak saya sendiri di Kalimantan. Tapi memang seharusnya tahun ini saya sudah terbang ke Kalimantan karena permintaan untuk melatih tari untuk anak-anak SMA di Tenggarong untuk program ERAU. Jadi kemarin ERAU sudah selesai dan saya belum bisa terbang ke sana. Oke. Iya. Kapan nanti ini rencananya sempat terbang ke sana? Semoga ini sebelum Lebaran. Mungkin antara Januari Februari ya, Iya. Bu Mei ya, harus terrealisasi. Berapa lama Bu Mei di sana nanti? Maksimal 1 bulan. 1 bulan? Kan kalau lama kan sanggar semakin banyak kegiatan, tidak mungkin ini kita tinggalkan. Jadi kan jadwal kurang 1 bulan itu kan sudah terlihat. Seperti bulan kemarin saya pikir Desember itu kita off ya kan. Saya mau ke Kalimantan, ternyata hampir setiap minggu itu saya harus keluar. Sangat sibuk sekali Bu Mei ini ya. Nah kalau untuk yang di Kalimantan ini berarti melatih tari harus sampai bisa ya Bu Mei ya? Ya, beberapa mereka juga tertarik dengan tari-tari klasik. Kemudian kalau kita dari Malang, pasti nanti yang akan saya latihkan adalah tari topeng, salah satunya. Kemudian yang paling mudah nanti ke bentuk-bentuk tari Surakarta, kayak gambyong itu kan mudah untuk dipelajari. Terus ini suatu kebanggaan, ternyata dari tempat lain itu kesenian kita yang dikatakan tradisional itu menarik. Mereka ingin belajar, ingin menari dengan kostum sesuai pakem dari tarian itu sendiri. Kalau yang di Kalimantan ini mereka pelajar apa umum? Pelajar. Pelajar. Iya, masih SMA. SMA? Iya. Berarti memang program sana, program pemerintah sana ya gitu ya? Bukan, karena kebetulan saudara saya juga di sana. Kalau ERAU kan memang program pemerintah. Oke. Kebetulan teman saya ini karena suaminya itu salah satu masih keturunan dari Sultan, jadi dia punya akses untuk kegiatan ERAU. Terus mereka meminta saya ke sana agar
anak-anak ini nanti tampil pada waktu pesta adat tersebut, pesta rakyat. Oke, berarti ini emang pesta besar ya di Kalimantan Iya, itu 3 hari. ya, Bu ya? Iya. Berarti salah satu bentuk pestanya yaitu tari-tarian, begitu Iya, ya? itu selama 3 hari berturut-turut itu tari-tarian 3 hari? dari semua provinsi ada. Luar biasa ya ini Bu Mei ini ya. Baik, kalau untuk rencana sendiri ini Bu Mei, apa sih Bu Mei rencana besar yang dimiliki oleh Sanggar Renaissance ini untuk masa depan seperti apa? Karena di Sanggar itu sekarang sudah ada gamelan, walaupun tidak banyak ya, tetapi cukup sebagai jenis-jenis untuk cokean itu sudah bisa dipergunakan untuk latihan. Saya berharap dengan nanti saya akan berdampingan dengan sekolah-sekolah di sekitar, kita akan mendidik anak-anak untuk terutama yang laki-laki untuk belajar ngerawit megang gamelan, nutuki gamelan. Jadi pada Pukul nanti gamelan. ya kalau selama ini tarian itu saya berikan dengan melalui flash disk dengan audio. Nah, saya kepingin anak-anak nanti terbiasa menari dengan gamelan. Seperti itu. Tapi memang selama ini masih menggunakan audio ya kok nari Iya. ya? Oke. Iya. Kan Mudah-mudahan, kalau kita Bu, ya. pakai membawa gamelan itu mahal di ongkos. Iya, kan karena Untuk kan ongkos gamelannya banyak, kemudian untuk orang-orangnya juga berarti harus ekstra mengambil penabuh ya kan. Kemudian dengan hari ini di YouTube itu dibatasi dengan royalti. Ini memicu saya untuk memiliki gamelan itu sendiri untuk bisa menciptakan aransemen musik sendiri untuk anak-anak. Juga walaupun itu misalnya tari serimpi tetapi dengan gamelan. Jadi pada saat kita share ke YouTube kami tidak kena royalti. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau untuk gamelan sendiri itu emang biasanya berapa banyak penabuh sih yang dibutuhkan, Bu? Untuk yang cokokan itu 7 orang. 7 orang ya? 7 orang. Kalau untuk sanggar sendiri berarti sekarang alatnya di sanggarnya Ada, Ibu betul. Ibu Ada. Mei. Iya. Biasanya dipergunakan pas acara apa? Terakhir Belum, digunakan? ini masih baru. Baru ya? Masih baru ya. Baru sekali. Baru. Nah, kalau untuk Sanggar Renaissance sendiri ini bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan kualitas kegiatan budaya? Seperti apa? Satu dengan pelatihan tadi, kemudian dengan saya aktif di dunia di luar sanggar, misalnya untuk undangan memberikan narasi tentang sejarah, narasi tentang budaya itu sendiri, narasi tentang misalnya tari atau atau tentang sesaji biasanya yang diminta itu. Yang kedua dengan saya selalu aktif berpartisipasi dan mau datang ke mereka, praktis sanggar ini yang tetap berkelanjutan. Bagaimana Bu rasanya Ibu Mei itu melihat akhirnya sudah puluhan tahun sanggar Ibu Mei ini semakin lama semakin maju, ini bagaimana perasaan Ibu Mei? Bangga. Terus terang saya ada satu kebanggaan tersendiri bahwa walaupun skalanya itu kecil ya untuk Sanggar Budaya Renaissance, tetapi apa yang kami dharmakan, kami perbuat, kami berharap bahwa yang kecil ini menjadi sebuah titik yang besar untuk kemajuan budaya dan atmosfer bangsa ini. Tadi di mana Bu untuk sanggarnya, di daerah mana tadi sanggarnya? Karangkates. Di Karangkates. Ini bagaimana sih Bu, apa itu untuk respon dari masyarakat ketika melihat sanggar di tempatnya Ibu sering ada kegiatan gitu? Mereka positif dan antusias karena sering pada waktu latihan mereka juga hadir, mereka melihat seperti itu. Dan untuk misalnya saya mengadakan kegiatan itu juga mereka hadir dengan senang. Berarti nggak ada hambatan ya Tidak ketika ada. berkegiatan dan disaksikan masyarakat begitu. Oke. Bu Mei, kita di penghujung acara, untuk harapan kedepannya seperti apa Bu? Untuk masyarakat
budaya di masa depan dan juga untuk Sanggar Renaissance sendiri seperti apa? Silakan disampaikan. Terima kasih. Jadi harapan kami agar kita semua pelaku budaya, apalagi untuk generasi Gen Z, untuk tetap mempunyai keinginan, mempunyai semangat untuk mengembangkan dan melestarikan budaya itu sendiri. Tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu untuk melangkah. Karena sejarah tidak akan pernah terhapus kalau kita tidak menghapusnya sendiri. Menghapus budaya berarti menghapus negara itu sendiri. Terima kasih. Luar biasa. Ibu Mei Sapira, saya ucapkan terima kasih hari ini atas kehadirannya, dan pemirsa Dharma TV, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Ibu, terima kasih. Terima kasih kembali. Kita berjumpa kembali di lain waktu ya Ibu Mei. Dan pemirsa Dharma TV yang di rumah, usai perjumpaan kita kali ini, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.